Bagaimana cara mengedukasi orang-orang terdekat about the pandemic situation? Ih, gila nih orang. Mantap. Ini jaksel banget ya, jaksel banget ini. Yeah, that's very interesting question. Jaksel juga, jaksel juga. Ya. Halo Sobat Geo, apa kabar? Gimana karantina kalian? PSBB gimana? Apakah kalian baik-baik saja di sana? Oke, ini adalah Q&A pertama di era new normal ya. Jadi pada sesi kali ini, Q&A kali ini kita akan berbicara atau bertanya-tanya dengan juru bicara penanganan COVID-19 di Badan Informasi Geospasial yang juga merupakan PLT Kepala Pusat Penelitian Promosi dan Kerjasama Badan Informasi Geospasial, Bapak Sumaryono. Yeay, tepuk tangan. Sepi sekali ya. Ya memang tidak ada orang di sini. Hanya ada kita di sini ya, tidak ada orang. Jadi kalau ada di Badan Informasi Geospasial lagi pada di rumah semua kayaknya ya, WFH ya, work from home. Oh Pak Sumaryono nih mau nanya aja Pak sebelum kita masuk ke Q&A. Bagaimana Pak BIG menghadapi era new normal ini Pak, atau menghadapi COVID-19 dulu gimana sih Pak? Pas waktu kita dapat kabar bahwa BIG di Indonesia ada COVID-19, apa sih yang dilakukan oleh BIG? Ya, COVID-19 ini adalah fenomena baru ya, terutama dari para generasi milenial, bahkan generasi sebelumnya juga belum pernah merasakan hal seperti ini. Tapi ini merupakan sebuah ujian dari terutama bangsa Indonesia bagaimana menghadapi COVID-19 ini. Terutama dari BIG juga tentu harus mengantisipasi dengan sebaik-baiknya agar memang kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan selamat dan baik tanpa mengurangi kinerja kita sebagai staf, sebagai karyawan BIG yang melayani masyarakat ya. Nah inilah maka diterapkan berbagai strategi termasuk juga protokol-protokol agar memang tadi maksud untuk mengantisipasi wabah yang besar ini bahkan mendunia pada pandemi ini bisa kita antisipasi dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah maka disusun beberapa protokol, salah satunya menunjuk saya sebagai juru bicara penanganan COVID-19 di BIG ini. Apa yang dilakukan oleh BIG Pak? Apa saja sih buat karyawan lah misalnya dalam masa pandemi COVID-19 ini, pas bulan Maret dikasih tahu bahwa COVID sudah ada kasus positif di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh BIG? Apa saja yang dilakukan BIG untuk terhadap karyawannya atau sistem kerjanya? Ya, pertama-tama tentu sebagai salah satu badan pemerintah kita mengikuti instruksi dari pimpinan di atas pemerintah seperti apa kebijakannya kita ikuti, kemudian kita implementasinya di dalam BIG. Salah satu yang paling menonjol adalah dari awal kita melakukan work from home ya, bekerja dari rumah. Kemudian selanjutnya kemudian berkembang terus sampai ada kebijakan-kebijakan PSBB, pembatasan sosial skala besar. Tentu kita ikuti semuanya, dan kemudian secara sistematis juga di dalam kantor kita sudah menyiapkan berbagai perangkat dan bahan-bahan dalam rangka untuk pencegahan, misalnya adalah disinfektan kita melakukannya, kemudian berbagai skema bekerja melalui bekerja secara online, meeting secara online. Intinya adalah bagaimana kita menekan sedemikian masif penyebaran COVID ini. Jadi kita selama menghadapi COVID-19 ini seperti bekerja dalam suasana yang baru. Ya, meeting online terus ya. Tetap kita bekerja di rumah, hanya berbeda tempat. Tapi memang ada beberapa tugas-tugas yang sifatnya harus melayani, ada sedikit kendala, walaupun mungkin banyak juga yang sudah bisa tertangani secara online. Ya, saya pikir secara umum itu Pak Akbar yang saya sampaikan. Ya, seperti yang kalian sekarang ini ada social distancing antara kita berdua. Ini adalah salah satu bentuk dari apa yang dilakukan oleh BIG Pak, yang menjaga jarak adalah salah satunya. Lalu juga tadi hand sanitizer, sabun-sabun, hand sanitizer banyak di BIG. Penyemprotan disinfektan juga ada. Dan kemarin kalau tidak salah saya dengar ada rapid test juga Pak. Ya, rapid test ini memasuki
new normal, kita ingin tahu normal. sebenarnya peta sebaran di BIG seperti apa. Selama ini kan kita belum tahu nih. Jangan-jangan Pak Akbar juga terkontaminasi kan kita nggak tahu. Mudah-mudahan nggak ya. Moga-moga tidak, moga-moga tidak. Tapi kita akan tahu peta 680 sekian mendekati 700 staff ini seperti apa. Iya, menarik. Baik. Pak Mariono, ini kita dapat banyak sekali pertanyaan dari netizen di akun Instagram Badan Informasi Geospasial. Jadi kemarin tuh kita buat sesi Q&A, banyak sekali pertanyaan di situ. Dan mungkin nanti mohon bantuin jawabin ya Pak ya. Siap. Karena saya cuma bisa jawab ini pertanyaannya. Maka yang pertama adalah dari SkyArt _by, akun SkyArt_by. Bagaimana cara mengedukasi orang-orang terdekat about the pandemic situation? Gila nih orang. Mantap. Ini jaksel banget ya. Jaksel banget ini. SkyArt, kamu jaksel ya. Karena masih banyak yang belum paham bagaimana harus bertindak dan apa solusi ketika sudah merasa jenuh. Bagaimana Pak? Ya, that's very interesting question. Jaksel juga. Jaksel juga. Ya. Ini menarik karena memang merubah mindset masyarakat itu tidak semudah membalik tangan ya. Artinya masyarakat ini sekarang dalam kondisi mereka harus berubah cara hidupnya menghadapi sebuah virus yang dia tidak sendiri melihat secara langsung di depannya. Sebagai contoh, kalau saya kemudian dekat-dekat dengan Pak Akbar, apakah kemudian saya langsung terkontaminasi? Ini semuanya akan menjadi sebuah pertanyaan yang akhirnya juga tidak semua orang bisa memahami bahwa yang namanya protokol-protokol itu sepenting itukah? Ya, faktanya di lapangan orang seperti hidup biasa seperti itu. Nah, ini adalah proses dalam mindset changing. Bagaimana merubah mindset. Nah, dalam merubah mindset ini tentu kita harus memperhatikan ini. Ada 4 faktor komunikasi. Ada komunikator, kemudian ada komunikannya, kemudian ada saluran medianya, metodenya seperti apa, dan konten apa yang akan disampaikan. Nah, ini kemudian kalau kita ramu semua, tentu ini akan menjadi sebuah metode yang supaya dalam rangka mindset lama itu tergantikan dengan mindset yang baru. Oh iya, ternyata dengan melakukan protokol-protokol itu adalah sangat penting. Oleh karena itu, dalam hal komunikator nih, tentu harus bisa dipercaya oleh masyarakat. Ya, oleh karena itu kita perlu komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat yang memiliki budget yang lebih besar agar komunikasi terus disampaikan kepada masyarakat melalui media-media yang luas. Sehingga setiap hari mereka mendengar seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Lain dengan kemudian sekali bisa lupa lagi, sekali lagi. Ini harus digelontorkan sering ya Pak ya. Sesering mungkin. Yang kemudian pada level mikro itu masyarakat juga harus didekati dengan orang-orang yang dapat dipercaya. Misalnya para ketua RT, para alim ulama, pemuka agama dan seterusnya. Ini menyampaikan secara terus-menerus. Oh iya, ternyata ini adalah sangat penting. Nah, ini adalah 4 unsur komunikasi ini kalau bisa kita terus desain sedemikian rupa masyarakat ini mindsetnya berubah. Oh ya, kita sekarang ini hidup dalam era yang baru. Nah, inilah kemudian bagaimana dengan BIG? BIG sebagaimana tupoksinya dan kapasitasnya dengan melalui informasi geospasial. Mungkin memang selama ini BIG memiliki semacam ceruk masyarakat tersendiri atau segmen ya. Nah, terutama segmen inilah kita sampaikan ya melalui informasi geospasial, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita pasang spanduk-spanduk pada masyarakat umum sebagai kontribusi dari sebuah lembaga pelayanan masyarakat. Semaksimal mungkin kita juga mengedukasi masyarakat agar mereka betul-betul bisa merubah mindsetnya dari hidup normal menjadi normal baru. Nah, ini merupakan sebuah challenge bagi kita untuk bisa berkontribusi memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi kata kuncinya adalah sering diomongin terus gitu Pak ya. Dan komunikatornya bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Iya. Baik. Itu SkyArt_by. Oke, pertanyaan kedua dari ini udah banyak nih, kita pilih-pilihin aja ya. Bentar, dari @galamaka.id. Pekerjaan di BIG kan sebagian besar lelang. Apakah selama WFH mungkin maksudnya proses lelang berhenti atau tetap berjalan? Lalu setelah mulai new normal, bagaimana pengendalian protokol kesehatan khususnya untuk pekerjaan yang memerlukan survei lapangan? Terima kasih. Oh ya, ini sepertinya mungkin sering ikut lelang di BIG mungkin. Dia udah mulai khawatir Pak. Kok tidak ada lelang lagi? Ya, ini menarik bahwa memang sangat
signifikan pengaruhnya. Adanya wabah COVID-19 ini, terutama dari pemerintah telah melakukan refocusing daripada anggaran, sehingga banyak sekali anggaran-anggaran pemerintah diarahkan untuk penanganan COVID-19 ini. Sehingga BIG pun tidak terkecuali kena pemotongan anggaran yang cukup signifikan. Oleh karena itulah banyak sekali kontrak-kontrak yang akhirnya dibatalkan. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dihentikan. Terutama yang belum tanda tangan kontrak itu langsung dihentikan untuk menyesuaikan pemotongan tadi. Tapi kalau yang sudah terlanjur kontrak itu dikurangi waktunya dan skopnya sehingga bisa terlaksana dalam waktu yang lebih pendek. Nah ini terutama kontrak di BIG yang paling banyak kan di Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim, itu hampir 50% anggarannya dipotong. Dan itu menyebabkan tadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilelang tidak jadi dilelang. Yang lelang pun yang kemudian sudah kontrak dikurangi skopnya, anggarannya dan seterusnya dalam rangka untuk menyesuaikan dalam refocusing anggaran tadi. Sangat signifikan. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu bagian daripada sebuah resiko yang harus kita hadapi. Jadi lelang tetap ada, tapi sudah dibatasi, tidak sebanyak yang tahun-tahun biasanya. Ya, sangat signifikan. Oke. Berubah. Lalu pengendalian protokol kesehatan, bagaimana Pak untuk pekerjaan survei lapangan misalnya? Apakah survei lapangan tetap akan ada atau? Ya, selama kebijakan work from home tersebut, apalagi kemudian diikuti dengan PSBB dari pemerintah, hampir tidak ada, kalau boleh saya katakan tidak ada sama sekali kegiatan lapangan yang dilakukan. Ya, terutama dalam hal ini untuk menjaga kesehatan staf sendiri. Yang kedua juga untuk menghindari terjadinya penyebaran virus COVID-19 ini, karena BIG ini berkantor di Bogor. Bogor saat itu masih merah. Sampai saat ini malam sampai sekarang pernah jadi kuning kan? Pernah jadi kuning. Nah, kalau kita sudah merasa merah, kemudian mengekspor ke daerah lain, ini juga tidak fair. Seolah-olah kita tidak care dengan daerah lain. Jadi untuk sementara kita hentikan semua sampai kita nanti melihat perkembangan bahwa itu mungkin dilakukan. Jadi kegiatan lapangan untuk sementara ini ditiadakan. Ya, tidak ada survei lapangan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Hadaita A-nya 3. Apakah BIG menerima mahasiswa magang? Pertanyaannya mental ya. Saya kok salah baca. Masih menerima, silahkan. Tapi magangnya magang from home. Oke, dari Antoni Tambunan, saya ingin bertanya Pak, apakah selama pandemi ini BIG tetap melakukan survei di lapangan? Oh, tadi sudah dijawab. Lalu jika melakukan teknis pelaksanaannya seperti apa dan seberapa sering melakukan survei ke lapangan selama pandemi? Tadi sudah dijawab, nggak pernah ada Pak ya. Jadi kita benar-benar work from home. Dari dari Indra PJ17. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Saya Indra Praja, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Halo Rejang Lebong, Bengkulu. Pak, bagaimana dengan kelanjutan program kebijakan satu peta yang sudah dilaksanakan? Apakah masih dilanjutkan? Sementara anggaran pemetaan di daerah banyak yang dialihkan untuk penanganan COVID-19. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Akbar dan pertanyaannya. Jadi kebijakan satu peta atau one map policy ini sudah melalui sebuah proses yang panjang, ya, kemudian secara formal diperpreskan, ya, dengan Perpres nomor 9 tahun 2016 ya, Pak Akbar. Dan ini merupakan sebuah mainstreaming dari sebuah perencanaan pembangunan dengan mengarus utamakan informasi geospasial. Ini belum pernah ada sebelumnya. Dan ini merupakan sebuah sejarah Indonesia yang sangat, menurut saya bagi orang-orang IG yang sangat menakjubkan. Dan itu memberi impact yang sangat luar biasa. Karena apa? Dengan itu banyak sekali permasalahan-permasalahan di lapangan itu akhirnya bisa solve. Ya, yang selama ini tumpang tindih lahan dengan pemetaan yang tidak merujuk pada sebuah sistem yang baku, akhirnya menjadi konflik di lapangan. Nah, ini tentu harus dilanjutkan. Pemerintah mulai dari zaman Pak Presiden Susilo dan Bambang Yudhoyono dilanjutkan dengan Pak Jokowi, ini memiliki concern yang sangat besar terhadap one map policy ini. Sehingga walaupun dikurangi anggarannya, ini adalah konsekuensi dari sebuah wabah. Tapi tetap semangat one map policy atau kebijakan satu peta ini tetap dilanjutkan, walaupun mungkin anggaran tahun ini akan agak berkurang. Karena impact-nya sudah kita rasakan sama sekali.
bahwa informasi geospasial sudah mulai tertata dengan rapi, mengurangi apa namanya konflik lahan, dan satu lagi dinaikkan lagi menjadi sebuah kebijakan yang lebih masif, yaitu One Data. Dan ini akan menjadi sebuah kekuatan bagi perencana pembangunan Indonesia ini supaya berdasarkan informasi yang valid, baik statistikal, kemudian secara geospasial maupun secara keuangan dan informasi data yang lain disatukan menjadi sebuah data yang komprehensif. Ini tidak boleh berhenti sampai sini, dan pemerintah juga sepertinya terus menjadikan ini menjadi informasi guliran kebijakan yang terus dilanjutkan. Mungkin tahun ini agak berkurang anggarannya, itu menurut saya wajar ya. Wajar ya. Ya mungkin pertanyaan dari saya Pak, kalau yang ini di era new normal sekarang atau di era pandemi COVID-19 ini, tiba-tiba tuh masing-masing daerah membuat peta spasialnya, ada web lah, titik-titik COVID-19 dot apa, COVID-19 dot Bengkulu, COVID-19 dot Jakarta. Nah itu kan semua berhubungan dengan pemetaan ya Pak ya. Iya. Itu termasuk salah satu bentuk dari kebijakan satu peta itu, meskipun berkurang tapi ternyata digunakan ya, efek dari kebijakan satu peta itu ya Pak ya. Ya, itu menimbulkan sebuah kesadaran masyarakat ya, betapa pentingnya menginformasikan sebuah data atau informasi secara spasial. Yang dulu mungkin informasi atau data itu hanya berupa statistikal, data angkanya memang kelihatan, tapi ketika ditanya where, wah ini satu kata tanya where ini cukup menjadikan sebuah kebijakan itu misleading. Oke, kita bisa membangun jalan dan jembatan sekian kilometer, tapi ketika ditanya where, oh ternyata hanya mengumpul di suatu daerah tertentu, oh daerah yang lain ternyata belum. Ini akhirnya menjadikan sebuah evaluasi kebijakan bahwa where itu adalah sebuah kebijakan yang sangat penting, dan itulah bisnis core ya, core bisnisnya dari BIG, the business of where. Oleh karena itu tadi kebijakan ini akhirnya menjadi sebuah dorongan yang sangat penting bagi masyarakat untuk menginformasikan secara spasial. Bahkan COVID pun kita melihat ya, semuanya disampaikan dalam bentuk peta. Dan ini merupakan sebuah kemajuan. Terserah petanya bentuknya apa, tapi tetap menggunakan IGD, informasi geospasial dasar, yang satu-satunya sumbernya adalah dari Badan Informasi Geospasial, dan itu yang memungkinkan nanti ketika data itu diintegrasikan tidak terjadi sebuah data dan informasi yang saling tumbang tindih. Oke. Baik, menarik ini. Ternyata dipakai akhirnya kebijakan satu peta. Maksudnya bukan dipakai, tapi akhirnya terimplementasi dan menimbulkan awareness. Iya, benar kan awareness. Karena sekarang kan misalnya kita pengen tahu nih di kecamatan mana aja, bahkan mungkin sudah sampai kelurahan, kelurahan mana aja yang banyak ini sebarannya sudah semua seperti itu semua nih. Kalau lihat di website pemerintah tentang masalah COVID, pemerintah daerah semua udah kayak gitu. Di daerah ini. Ya, menarik jadi. Sebagai tambahan Pak Akbar, nggak pernah ada cerita saat itu orang-orang kelurahan, orang-orang di pedesaan belajar informasi geospasial. Sekarang orang-orang kelurahan mengundang kita untuk belajar bagaimana menyampaikan informasi yang ada mereka dalam bentuk spasial, dalam bentuk peta. Ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa. Ya itu tadi saya lihat dampak dari One Map Policy itu secara masif dan berkelanjutan itu menjadikan masyarakat luas aware. Jadi kayak aware. Blessed in disguise. Ya, apa itu? Sampaikan artinya apa itu? Artinya ada suatu keberuntungan atau hal positif dalam suatu penertiban. Betul. Gitu ya, blessed in disguise Pak ya. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari @Maryuleinyudian Vieneka, kurang panjang. Susah itu namamu ya, singkatin ya. Jika kami dari daerah Pak ingin berkonsultasi, apakah kami harus datang langsung atau seperti apa dalam kondisi pandemi ini? Ya ini menarik, blessed in disguise tadi ya, bahwa ternyata wabah ini menjadikan kita sadar bahwa ternyata bekerja itu tidak harus offline, bahwa kita berkomunikasi itu tidak selalu harus bertatap muka langsung. Dan ini akhirnya kita sadar, oh iya ya, ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan walaupun tidak harus ketemu langsung. Oleh karena itu pelayanan ini tetap berlangsung ya. BIG tetap membuka pelayanan walaupun secara daring, melalui email ya, melalui sosmed atau sosial media, melalui video conferencing dan seterusnya. Itu ternyata bisa kita lakukan. Bahkan sekarang marak ada namanya webinar, ya web seminar dan seterusnya. Itu merupakan sebuah fakta bahwa dalam kondisi sulit ini ternyata kita bisa survive,
dengan teknologi yang ada, dengan fasilitas-fasilitas yang ada, apalagi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. BIG sebagai lembaga pemerintah yang harus melayani masyarakat tidak boleh menutup dalam rangka pelayanan ini, tetap berjalan dan selama ini tetap berjalan walaupun secara daring dan tetap terlayani. Saya sendiri yang menandatangani setiap hari, cukup banyak permintaan dan itu masih ada ya Pak? Masih banyak. Jadi permintaan data informasi tidak berhenti berarti. Tidak berhenti. Ternyata data sebesar itu juga bisa kita kirim dengan online dan seterusnya. Oke. Baik, menarik. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Arif Mankim. Untuk seleksi CPNS BIK 2019 yang sekarang masih menunggu keputusan dari BKN, kira-kira lokasi tes SKB yang biasa dilaksanakan BIK tahun-tahun sebelumnya di mana ya? Apa di kantor BKN atau di kantor BIK itu sendiri? Terima kasih. Oh, dia nomine kayaknya ya. Kayaknya nunggu-nunggu Pak. Lama Pak CPNS. Iya. Kok nggak lanjut-lanjut gitu. Ya betul, ini termasuk juga kebijakan tadi social distancing, physical distancing. Kita masih menunggu kebijakan ini tentu dari BKN juga. Bagaimana kelanjutannya? Kalau tahun-tahun sebelumnya dilakukan di BIG, kemungkinan juga bisa dilakukan di BIG, cuman timingnya. Waktunya seperti apa? Ya mungkin harapannya bisa segera. Sekarang sudah melalui new normal ya, dengan melalui protokol-protokol kesehatan, physical distancing, moga-moga bisa. Mungkin kita tahu saat itu kita pernah melakukan pelantikan PNS baru Pak ya, itu di lapangan kan. Jadi itu masih mungkin. Jadi segalanya masih mungkin. Dengan protokol-protokol yang tentu harus kita ikuti ya. Jadi siap-siap wawancara di lapangan. Wawancara di lapangan bisa jadi. Panas-panas. Kan dijemur Pak katanya kan. Mungkin dibuat tenda-tenda. Ya kayak gini pertanyaannya bisa agak jauh kayak gini. Iya. Tenang. Insya Allah dalam waktu dekat bisa ya. Menunggu kebijakan dari BKN. Kebijakan tetap kita menunggu dari BKN. Iya, sabar ya, bukan BIG yang menentukan, BKN yang menentukan. Oke, ditanya ke BKN ya, jangan ke BIG. Pertanyaan selanjutnya, ingin tahu sekali analisis spasial yang telah dilakukan BIG yang petanya selama ini dipublish, apakah ada publikasi terkait perhitungannya atau parameter yang digunakan, weighting dan scoring. Saya ingin melakukan analisis spasial tersebut di daerah saya sendiri, terima kasih. Gimana Pak ini? Yang ini Pak Ferrari tadi ya? Oh, ini nanti yang jawab di Q&A selanjutnya ya. Tenang, akan ada Q&A versi covid19.big.go.id ya. Oke, pertanyaan terakhir. Udah nyampe pertanyaan terakhir aja. Jadi 1000 pertanyaan kita pilih 10 pertanyaan aja. Pertanyaan terakhir adalah, Pak, Bu, kalau di BIG itu orangnya big ya. Pak, Bu, kalau di BIG itu orangnya big nggak? Exactly. Sesuai namanya, we are big people, big vision. Saya sudah merasa body shaming loh Pak. Big mission ya. Waduh, big hope, big dream. Jadi karena memang satu-satunya yang mikirin informasi geospasial itu yang komandannya adalah BIG, kita harus have to have big dream, big vision ya, untuk membangun negeri ini. Ya, so BIG staff are big. Oke. Itu adalah 10 pertanyaan yang kami sudah pilih dari 1000 pertanyaan, mungkin 1000 lebih pertanyaan yang ada di Instagram Badan Informasi Geospasial. Nanti terima kasih yang sudah ngirim pertanyaannya, dan nanti akan ada lagi ya, benar ya Q&A ya. Nanti akan ada lagi Q&A dan kalau teman-teman kalau mau nanya-nanya lagi, silahkan komen di Instagramnya @infogeospasial, atau juga nanti di bawah video ini di YouTube Badan Informasi Geospasial. Silahkan mau nanya apapun, nanti kita akan pilih, kita akan jawab semua pertanyaannya dengan narasumber yang pas, dengan tema yang pas, nanti kita pilih-pilih juga. Terima kasih Pak Mariono sudah menjawab 10 pertanyaan paling kece yang sudah kita pilih. Terima kasih. Sama-sama Pak. Yang pasti pertanyaan yang paling keren ada yang paling terakhir, dan jawabannya juga paling keren. Yang terakhir juga yang paling keren Pak. Yang BIG, big ternyata ya. Big vision, big dream. Apa tadi Pak? Big hope. Big hope. Wah, ternyata seperti itu ya. Saya tadi sudah merasa bahwa lihat perut saya tadi Pak. Saya udah big ya. Oke, terima kasih semua. Dadah. Terima kasih.